datang menghadap Allah, wahai Tuhan, Ibrahim hambamu yang menyembah kepadamu mau dilemparkan ke api, bolehkah kami menolongnya? Allah berfirman, jika dia minta tolong kepada kalian, silakan tolong. Tapi jika dia tidak minta tolong kepada kalian, fa'ana a'lamu bihi, maka aku yang lebih tahu cara menolong dia. Para malaikat gelisah, gaduh. Nabi Ibrahim sudah dilemparkan karena api cantik tulungan wae ku Allah teh. Maka datang menghadap Allah, bolehkah kami menolongnya? Allah berfirman, jika dia minta tolong kepada kalian silakan. Tapi jika dia tidak minta tolong, fa'ana a'lamu bihi, maka aku yang lebih tahu cara menolongnya. Jika Pak, kalau cara memadamkan api yang kepikir oleh kita kumaha? Cara madaman seuneu bukan pikir ku urang banjur cair. Apinya besar pisan. Kumaha banjurna blambir ge moal cukup. Dengan yang terpikir oleh kita ku air, ku hujan misalnya, mengharapkan turun hujan. Nah, sama malaikat juga berpikirnya hujan. Makanya malaikat Mikail yang ditugaskan menjaga hujan datang ke kobaran api dan menampakkan diri ke Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, butuh bantuan aku akan turunkan hujan yang besar. Tuh. Yang kapikir ke malaikatnya orang hujan sing gede. Malaikat Mikail kan nanti Pak Bu di Quran di surah An-Najian di surah An-Najian ayat kelima ada ayat pal mudabbirati amra, demi para malaikat yang ngatur urusan. Dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Az-Zuhaili menerangkan Allah itu Rabbul Alamin yang mengurus alam yang luas ini diurus oleh Allah, cukup mengutus 4 malaikat. Di alam yang luas ini diurus oleh 4 malaikat. 1 Jibril, 2 Mikail, 3 Israfil, 4 Ijrail. Malaikat Jibril yang kita tahu tugasnya apa Pak? Nurunkan wahyu-wahyuna terus beres. Ini malaikat Jibril pensiun gitu. Terus beres tugasnya, ngurus angin. Tugas malaikat Jibril selain menurunkan wahyu, ngurus angin. Jadi angin itu aya nu ngurusnya malaikat Jibril. Tidak asal keluar, diurus, diatur oleh Jibril. Yang kedua Mikail tugasnya ngurus hujan. Hujan diatur oleh malaikat Mikail. Tanaman tumbuhan diurus oleh malaikat Mikail. Petani nanam padi, tumbuhnya padi oleh siapa? Oleh Allah. Allah yang menumbuhkan, menugaskan ke malaikat Mikail. Malaikat petani tidak ikut campur kan membesarkan padi, membesarkan tanaman. Yang membesarkan Allah Rabbul Alamin. Allah yang mengatur mengurus alam. Malaikat Mikail yang menumbuhkan. Kumaha caranya? Duka teu apal. Padi sampai menguning sampai dipanen itu diurus oleh Allah. Yang ketiga malaikat Israfil yang kita tahu tugasnya niup sangkakala. Selain niup sangkakala, ngurus manusia. Manusia diurus oleh malaikat Israfil.
seorang ibu melahirkan bayi, begitu bro lahir dikilokan sabaraha kilo bu? 2 kilo, 3 kilo, tara aya 10 kilo leuwah. Bayi mah 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo sudah besar. 3 kilo. Panjangnya sabaraha? Moal sameter, 60 cm. Baru 50, 60 ya. Panjang deui. 50 pan di diri terbatas si perut ibunya 50. Terus dikontrol ke dokter, ke rumah sakit atau ke puskesmas. Bulan depan bu kudu nambahan. Bu ibu kumaha cara nambahan kiloan, cara nambahan manyangan. Ikutan teh. Komo sebabna teu apalna. Kontrol nih kan itu tos bertambah 3 kilo 2 ons, 3 kilo sangos, panjangan nambahan 50 hiji. Kusaha tak dipanjangan? Ku Allah menugaskan malaikat Israfil. Sampai sekarang kita tunggu bari manusia teh sadayana bageun reang teu bageun. Nu bageun jeung nu teu bageun reang nu teu bageun. Yang soleh dengan yang tidak soleh, banyak yang tidak soleh. Malaikat Israfil yang ditugaskan di sangkakala sudah di mulutnya. Bari ngurus manusia. Mun malaikat Israfil geuleuh tu katiup hancur. Ngan moal. Walaupun manusia teu balager diurus sangkakala di mulut sang diparentah moal ditiup. Rasulullah yang tahu, beliau bersabda, aku tidak enak makan, tidak nyenyak tidur, karena aku tahu Israfil yang ditugaskan niup sangkakala sudah di mulutnya. Mana mungkin aku enak makan, nyenyak tidur. Kalau kalian tahu seperti tahunya aku, kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Lau ta'lamuna ma a'lamu la dohibtum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalau kalian tahu seperti tahunya aku, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Aku tahu Israfil yang ditugaskan di sangkakala sudah di mulutnya. Untuk orang itu terang, jadi seriknya jarang. Rasulullah banyak tahu, karena banyak tahu. Aku tidak enak makan, tidak nyenyak tidur. Rasulullah hari demi harinya tidak enak makan, tidak nyenyak tidur, karena tahu langit yang dekat dengan bumi itu berderiak-deriuk karena malaikat penuh di langit sujud, tidak ada tempat sejengkal pun. Langit itu penuh dengan malaikat yang sujud. Israfil tugasnya niup sangkakala ngurus manusia. Terakhir Israfil nyambut nyawa. Malaikat Israfil pan sibukna, pan tiap hari nu maot aya malaikat Israfil. Berdasarkan surah An-Nazi'at ayat 5, pal mudah piloti amr, demi malaikat yang mengurus alam. Mikail datang ke Nabi Ibrahim, bolehkah aku, butuhkah bantuanku? Tidak. Aku akan menurunkan hujan? Tidak, kata Nabi Ibrahim. Datang Jibril, aku akan mengutus angin, kurang sapu ku angin tak durukan deh. Nabi Ibrahim menjawab tidak. Kalau kita mah sedang kepepet butuh bantuannya, human nunggu bantuan malaikat. Kebanyakan manusia dalam kondisi terpepet minta belas kasihan. Nabi Ibrahim tidak. Jangankan minta belas kasihan ke Namrud atau ke masyarakat Babilonia, malaikat yang datang tidak. Kemudian beliau menengadahkan mukanya ke langit.
dan berucap, Allahumma antal wahidu fis samai wa anal wahidu fil ardi laisa ahadun ya'buduka ghairi hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu lengkapnya dalam Fathul Bari. Ibnu Hajar mengutip ungkapan lengkap Nabi Ibrahim, Allahumma antal wahidu fis samai, ya Allah engkau sendiri di langit, wa anal wahidu fil ardi, dan aku sendiri di bumi, laisa ahadun yang buduka ghairi, tidak ada seorang pun di bumi yang menyembahmu selain aku. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukup bagiku Allah sebagai penolong dan Allah sebaik-baik penolong. Itu lengkapnya Bapak. Hasbiyallah wa ni'mal wakil.